Bapak di luar kan. Tik ya. WC 20 menit 5 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, semuanya sehat? Gimana puasanya, lancar? Tadi sore gimana, aman? Masa puasa sekarang nih Fajar, kok kelihatannya nggak semangat? Sempat tadi satu orang, tapi tetap bersama. Mau batalin? Nggak boleh ya, batalin. Baiklah, ada semangat nih. Semangat kan, harus semangat ya. Baiklah, sebelum masuki pembelajaran, Bapak akan mengambil absen terlebih dahulu ya. Absen. Fajar Perdana. Pak hadir Pak. Hadir. Nanda Muhammad Nandare. Rafli Riyadi hadir. Tadi Keluar. Terus Yuda. Dia ini sakit ya Pak. Nandanya sakit. Berarti Alfa ya, habis surat izin ya. Berarti yang hadir cuma 2 orang ya, 2 orang lagi nggak ada kabar ya. Baiklah, Bapak kali ini akan membahas tentang perubahan sosial. Tujuan Bapak untuk mempelajari kepada kalian semua tentang perubahan sosial adalah agar Anda semua dapat memahami tentang perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dan Anda tahu gimana proses perubahan sosial itu terjadi di masyarakat. Oke? Nah, minggu lalu ada yang ingat belajar tentang materi apa? Nanda tahu materi tentang apa? lupa Pak. Belajar tahu? Minggu pertama ini Pak. Bukan. Sekarang minggu kedua. Minggu kemarin itu kita membahas tentang pengertian dari perubahan sosial itu. Nah, sekarang kita akan membahas syarat terjadinya perubahan sosial dan juga bagaimana proses sosial itu terjadi di masyarakat. Nah, karena kalian semuanya lupa materi minggu lalu, Bapak mungkin akan mengulas ya. Bisa ada sedikit yang punya spidol? Apa ada yang punya spidol? Enggak ada. Sebab orang Baik, bentar ya. Spidol, mana ya? Spidol ya. Nah, ini spidol pertama ya, lama ya. Nah, kali ini Bapak akan mengulas terlebih dahulu ya materi kita tentang perubahan sosial. Nih, Bapak akan menampilkan PowerPoint-nya ya. Ya, terima kasih Fajar. Nah, ini perubahan sosial. Nih, kita akan membahas tentang proses perubahan sosial. Ya, kita akan membahas tentang proses perubahan sosial. Ada yang tahu perubahan sosial itu apa? Kemarin minggu lalu sudah dibahas. Ada yang tahu? Tidak tahu? Anda tahu? Baik, proses perubahan sosial nih konsepnya. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan pola perilaku individu di antara kelompok masyarakat itu. Jadi, perubahan sosial itu merupakan sebuah perubahan. Perubahan itu dapat terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Perubahannya itu bisa berbentuk perubahan sosial, perubahan nilai, perubahan sikap, pola perilaku, dan perubahan ekonomi. Itu juga bisa ya, dapat berubah terjadi di masyarakat. Nah, Bapak akan menampilkan satu video
video tentang perubahan sosial. Sebelumnya, sebelum Bapak menampilkan videonya, Bapak akan memberitahukan contohnya. Ada yang tahu contoh dari perubahan sosial apa? Tahu? Perubahan yang terjadi di masyarakat. Misalkan dulu seperti itu, sekarang seperti ini. Ada yang tahu? Kalau dulu orang berkuda, Pak. Ah. Orang udah punya motor. Ah. Saya sekarang punya berkuda, Pak. Ah ya betul, itu merupakan contoh perubahan sosial. Nah, Bapak juga akan memberikan contoh. Contohnya ini, berubahnya cara berpakaian orang di masyarakat atau cara berkomunikasi yang sudah berbeda. Nah, dulu orang berpakaian semuanya orang tua dulu cuma memakai baju adat-adat. Nah, sekarang orang sudah banyak model pakaiannya, ada yang pakaiannya compang-camping, robek-robek, dan juga cara berkomunikasi yang berbeda. Dulu orang misalnya kalau berkomunikasi jarak jauh mengirim surat. Nah, sekarang sudah bisa video call atau menelpon dengan teknologi yang ada. Itu merupakan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, ini Bapak akan menampilkan ya contoh-contoh video dari perubahan sosial itu. Nanti sembari videonya ditonton, nanti Anda tolong analisis ya. Apa aja? Nah, ini contohnya pertama. Mencari informasi. Dulu informasi dilihat di koran, sekarang bisa di handphone. Nah, ini cara bangun orang saat tidur. Dulu dibangunin orang tua kita kan. Nah, sekarang orang pakai alarm. Apakah pacar kalian yang telepon, tapi kalian tidak punya pacar kan? Anda yang punya, ya. Sekarang orang kebanyakan pakai roknya pendek-pendek mengikuti gaya berpakaian orang luar ya. Nah, ini dulu orang dulu sopan-sopan ya pakai burungnya. Alat transportasi seperti yang Fajar bilang, dulu orang menggunakan kuda atau sepeda, sekarang menggunakan sepeda motor untuk cabut-cabut.
Nah, sudah ya. Ini udah tadi ya. Baik, itu merupakan contoh video dari perubahan sosial. Nah, dari video di atas video yang Bapak tampilkan tadi, ada yang bisa memberikan pendapatnya tentang perubahan sosial saja? Bagaimana? Menurut saya, perubahan sosial itu tidak cuma terjadi di lingkungan rumah. Seperti mau sekolah kayak tren di sana, pakaian, seragaman, atau ataupun gaya bertindak kita tidak lain. Ya, betul. Nanda, ada yang dapat ditemui dari video tadi yang Bapak Jadi tampilkan? seiring berjalannya waktu, jadi teknologi semakin canggih, Pak. Ya. Oleh karena itu siswa tuh berkomunikasi menjadi jarang karena lebih sering bermain handphone. Begitupun komunikasi dengan orang jauh. Nah, ya betul. Nah, untuk lebih memahami lagi tentang konsep dasar dari perubahan sosial, Bapak akan menampilkan gambar. Nah, gambar ini akan Ananda jelaskan bagaimana dulu zaman sekarang. Mulai dari Fajar, coba jelaskan gambar ini. Jadi dulu petani menggunakan kerbau untuk menggarap sawah yang banyak. Jadi petani itu membutuhkan effort yang kuat atau tenaga yang banyak untuk Ya. menggarap tanah. Tapi berbeda dengan zaman modern kayak sekarang, jadi petani itu cuma pakai traktor. Ya. Bukan tempat muda. Nah, jadi perubahannya yang paling jelas adalah dulu dia menggunakan sapi, sekarang dia menggunakan traktor agar pekerjaannya jauh lebih mudah dan cepat. Nah, sekarang Anda coba analisis gambar ini. Jadi dulu orang tuh mengirim pesan melalui pos dengan surat dan apakah itu bisa berbulan-bulan, Pak. Ya. Jadi kalau sekarang misalnya orang tuh mau ngasih informasi pesan, jadi itu hanya bisa langsung datang melalui aplikasi WA dan teknologi handphone. Ya, bagus ya. Nah, berarti Anda semua sudah paham kan materi tentang konsep dasar dari perubahan sosial. Sampai di sini paham? Paham. Mulai dari konsep dasarnya hingga contohnya semuanya paham kan? Paham. Nah, baiklah. Ini merupakan materi minggu lalu yang Bapak ulas. Sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri perubahan sosial. Nah, ciri-ciri perubahan sosial itu ada 5. Bapak akan jelaskan. Yang pertama adalah perubahan sosial itu dapat terjadi di mana-mana. Seperti yang saudara Fajar bilang tadi, perubahan sosial itu dapat terjadi di lingkungan sosial kita, mulai dari sekolah, tempat kerja kita, atau tempat bermain kita. Namun bisa juga berubah di lingkungan keluarga kita. Jadi perubahan sosial ini tidak memandang dimanapun mereka berubah. Pokoknya perubahan sosial itu bisa terjadi di mana-mana. Seperti contohnya keluarga zaman dulu sering berkumpul di ruang makan untuk makan bersama-sama dan saling mengobrol. Nah, tapi zaman sekarang keluarga sekarang kebanyakan hanya makan di luar, tidak memiliki waktu untuk ngumpul dan ngobrol satu sama lain antar anggota keluarga. Ya. Yang kedua ini adalah dilakukan secara sengaja. Nah, Bapak akan jelaskan dilakukan secara sengaja. Kenapa? Karena perubahan sosial itu diciptakan oleh manusia sendiri. Seperti contoh, nih, Bapak akan kasih contoh. Fajar punya motor kan? Anda punya motor kan? Nah, dulu orang kan transportasinya kan cuma jalan kaki atau naik kuda seperti yang Fajar bilang tadi. Nah, secara tidak langsung orang tersebut memang setiap orang itu kan memiliki rasa ingin kepuasannya itu tinggi. Maka orang-orang akan berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi. Salah satunya motor. Nah, motor itu kan diciptakan secara sengaja dari orang untuk orang untuk memudahkan aktivitas kegiatan sosial mereka, baik itu secara cepat maupun secara lambat. Ya, pahamnya sampai di sini ya, yang dilakukan secara sengaja. Nah, yang ketiga itu adalah berkelanjutan. Nah, ini berkaitan nih dua ini. Yang pertama dilakukan secara sengaja. Misalkan ini motor kan, contohnya motor itu diciptakan. Nah, secara berkelanjutan. Nah,
sekarang berkelanjutan. Sekarang motornya banyak, ada yang motor metik, ada motor kopling, ada motor gigi, ada motor yang bisa hidupinnya menggunakan remote, ada yang motornya itu bisa hidup sendiri, mati sendiri. Nah, itu merupakan perubahan sosial di bidang teknologi yang dilakukan dengan secara sengaja dan secara berkelanjutan. Sampai di sini paham? Nah, yang keempat adalah imitatif. Ada yang tahu imitatif itu apa? Nah, bagus. Kalian tahu ya, imitatif itu adalah meniru. Nah, ini juga berhubungan berkelanjutan dan imitatif. Nah, kan perubahan itu berkelanjutan. Kenapa perubahan itu bisa berkelanjutan? Karena orang-orang meniru teknologi yang telah didapatkan oleh orang sebelumnya. Jadi mereka meniru dan mengembangkannya. Jadi makanya perubahan sosial itu dapat terjadi juga karena kita meniru dari hasil orang lain. Seperti itu ya, paham ya Anda dan Fajar? Nah, yang kelima adalah hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik itu maksudnya adalah perubahan sosial itu dapat menguntungkan bagi orang yang menciptakan perubahan itu sendiri maupun orang yang akan mendapatkan dampak dari perubahan itu sendiri. Jadi saling untuk satu sama lain, berhubungan timbal balik. Oke? Sampai di sini paham tentang ciri-ciri perubahan sosial? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak? Nah, baiklah, selanjutnya adalah ini, proses perubahan sosial. Proses. Ada yang tahu maksud kata dari proses itu apa? Anda tahu? Proses itu jalan perubahan. Ya, betul. Jalan menuju perubahan. Ya, betul. Proses itu merupakan jalan menuju perubahan itu. Secara nih ada 4 prosesnya. Pertama itu difusi. Nah, difusi ini merupakan proses terjadinya perkembangan perubahan yang terjadi di masyarakat. Jadi di tahap difusi ini perubahan sosial itu akan menyebar melalui kelompok masyarakat, baik itu secara langsung atau secara tidak, atau mulai dari mulut ke mulut atau melalui pesan. Oke? Nah, proses yang kedua dari difusi lalu ke akulturasi. Ada yang tahu akulturasi itu apa? Liburan budaya. Ya, betul. Akulturasi ini merupakan dua kebudayaan tapi tidak menghilangkan budaya yang lama. Bapak akan memberikan agar kalian lebih paham ya. Akulturasi ini rumusnya itu seperti yang Bapak sampaikan itu adalah A ditambah B sama dengan AD. Nah, ini merupakan contoh konsep yang paling gampang untuk dihafal tentang akulturasi. Nah, seperti ini. Pertama, kebudayaan baru itu muncul. B. Dan kebudayaan lama kita itu ada, namun tidak akan merubah kebudayaan lama kita. Maka kebudayaan lama dan kebudayaan baru itu akan menjadi kebudayaan dan bersatu tanpa menghilangkan budaya yang lama. Nah, selanjutnya itu adalah asimilasi. Asimilasi dan tahu apa itu, Fajar? Anda tahu asimilasi? Membantu budaya yang menghilangkan budaya asli. Nah, betul sekali Anda ya. Jadi asimilasi itu kebalikan dari akulturasi. Nah, asimilasi ini Bapak akan memberikan rumusnya agar tidak lupa ya. A ditambah B sama dengan C. Nah, ini merupakan konsep agar kalian semua dapat paham tentang konsep dari asimilasi. Jadi maksudnya adalah ini kebudayaan lama, A ini adalah kebudayaan lokal atau kearifan lokal. Lalu muncullah kebudayaan dari luar, yaitu B. Maka karena munculnya kebudayaan luar itu maka akan terciptanya kebudayaan yang baru, yaitu kebudayaan C. Oke, sampai di sini paham? Nah, yang proses yang keempat itu adalah akomodasi. Ada yang tahu akomodasi itu apa? Tidak tahu. Nah, Bapak akan jelaskan akomodasi ini adalah cara menyelesaikan masalah ketika proses perubahan sosial itu terjadi. Dalam perubahan sosial itu tidak mungkin kan dapat diterima oleh banyak orang. Pasti akan banyak juga orang
Dan ada juga ada orang yang pro terhadap perubahan tersebut, ada yang tidak pro terhadap perubahan tersebut. Nah, jadi akomodasi ini merupakan sebuah usaha untuk menyelesaikan masalah dari perubahan sosial tersebut. Nah, bentuk dari akomodasi itu ada 5. Yang pertama, konsolidasi, merupakan ada pihak ketiga seperti pemerintahan. Yang kedua, mediasi secara kayak guru BK. Yang ketiga, arbitrasi, salah satu mengalah. Yang keempat, kompromi, itu saling mengalah. Dan yang keempat itu adalah koersi. Koersi itu menggunakan kekerasan, tidak menyelesaikan masalahnya ya. Nah, mungkin begitu ya materi kita pada hari ini. Fajar, coba sebutkan kesimpulan pada hari ini. Materi pelajaran pada hari ini. Lima bersewa perubahan sosial itu dari kesimpulannya pelajaran ini itu perubahan sosial itu ialah perubahan yang terjadi pada sistem dalam lapisan masyarakat yang mengubah nilai atau budaya masyarakat itu sendiri. Ya, betul ya. Nah, mungkin Bapak akan menambahkan sedikit kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yaitu perubahan itu dapat terjadi di mana saja dan prosesnya itu dapat berbentuk apa saja. Oke? Sampai di sini paham semua materi yang Bapak sampaikan tadi? Nah, baiklah, mungkin sekian ya materi pelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang dampak dari perubahan sosialnya. Oke? Nah, dan untuk minggu depan kita akan ada tugas. Tolong dicatat tugasnya, buku sumber kalian halaman 27 sampai 31. Ya, tolong dicatat ya. Oke, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian bisa paham dengan materi yang Bapak sampaikan dan semoga kalian bisa mempersiapkan dengan baik materi minggu depan. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dunia. Lupa orang ngecek kuat deh. Pak tahu sudah 5 itu.